rumah ya. Kita tengok mungkin ada saudara kita yang mereka tinggal di wajib makan ya. Di kota-kota besar ada kita punya rumah ya, punya tempat tinggal, maka semuanya itu harus kita syukuri ya. Jadi kan rumah kita itu rumah senyaman mungkin ya. Nah ibu-ibu ini yang rumah, biar rumah kita nyaman ditata rapi ya, ditata yang bagus, kursi-kursi dibersihkan dan ibu ya, halaman-halamannya bu dibersihkan bu, sampai rumput tumbuh ya, dikasih bunga-bunga, biar nyaman bu. Karena ini tempat istirahat kita ya, tempat kita kumpul bersama keluarga ya. Kadang-kadang ada di rumah orang sana itu ya, di dalamnya banyak sekali kotoran ayam ya, rumahnya pakainya serapan ya, belum lagi kuali piring di belakang itu ya, cuci dan minum ya, karena repot main HP tadi ya, lupa mencuci piring, lupa mencuci pakaian ya, jemuran sudah berenang 2 hari belum dicuci. Jadi kita jadikan rumah tetangga kita itu termasuk rumah atau kediaman kita itu nyaman. Nggak perlu mewah 2 lantai 3 lantai ya. Tapi kalau kita menjadikan rumah kita itu sudah bersih ya, kemudian kita hias, biasanya bagus-bagus tadi ya. Jangan pula naruh kuali di ruang tamu, salah tempat ya. Kulkas di teras, cuci di teras gitu ya. Tapi ditata secara seapik mungkin, biar nyaman ya. Kadang-kadang kita itu pas ada kunjungan, kalau ada tamu, kita repot, ya. Ingin membersihkan rumah kita, menata rumah kita untuk menyambut orang yang datang. Sementara untuk kita sendiri kita sepele-pelekan. Dengar ya, monggo ya, sapu ya. Jangan sampai 2 minggu itu sapu-sapu ya. Itu ibadah loh bu, ibadah. Jadi ibu-ibu ini luar biasa apa peluang pahalanya. Ya bu ya, cuci piring, cuci baju, bersihkan rumah. Kalau itu diniatkan untuk ibadah dan diawali dengan membaca bismillah, itu semua mendapatkan catatan kebaikan dari malaikat Allah. Luar biasa bu. Oke? Jadi sholat itu nggak mesti, bukan sholat saja, bukan baca Al-Quran saja, bukan baca Yasin saja, bukan zikir saja, tetapi mengerjakan rumah, menata rumah itu juga bagian daripada ibadah. Selamat bu. Ya, oke itu sakinah itu tenang, ya. Tapi jangan pula menuntut yang berlebihan, yang mewah-mewah. Ya, Nabi itu punya sangat sederhana, ya. Tapi dia baiti dan jannati. Bukan kita tadi kan, ya. Rumah tangga kita baiti dan jannati. Kemudian yang kedua bahwa mawaddah. Mawaddah itu adalah rasa cinta. Rasa cinta yang diwujudkan melalui pengertian, perhatian, perasaan, kejujuran, kesetiaan. Kita harus perhatian dulu sama pasangan kita. Misalnya bapak mau sholat Jumat ke masjid, Pak, kopiannya Pak kurang rapi Pak. Bapak mau ke kondangan, suaminya mau ke kondangan ibu sekalian, bisa terika dulu bajunya bu, baju batiknya, kan, celana dasarnya, apalagi dia jadi jam tamu. Ya, kasihan tengok orang bajunya kusut kemana pula, istrinya tidak menikah. Ya, itu perhatian semua ibu sekalian ya. Bukan di saat suami ngasih duit saja perhatianku ya. Itu perhatian sama suami kita ya. Ini lagi bicara sama ibu ya, kata bapak. Ya. Nah, itu kita harus perhatian sama pasangan kita. Itu bukan sekedar kita saja kisah ya. Nah, tapi dibuka melalui perhatian, penghormatan, kejujuran. Tidak boleh bohong sama suami kita ya. Tidak boleh bohong. Oh, itu.
Dan rasa cinta ini harus dibangun setiap hari Bu. Ya, setiap hari melalui panggilan. Apa Bu? Ya, saya, ya, Mas Bu saya, Bu ya. Itu ya. Ketika dia pulang dari kerja, Ibu saya. Bangun lagi Bu ya. Ingat dulu Ibu sekalian. Waktu masuk pertemuan pertama kita sibuk ya. Nah, kemudian sangat berpacaran tadi panggilan kasih sayang, saat-saat ini awal rumah tangga, ya. Tidak apa-apa Bu. Ya. Ini rasa cinta itu setiap hari, ya. Oke Bu ya. Jadi dari panggilan itu panggilan yang menunjukkan ketika pasangan kita mendengarnya. Nah, mawaddah, rasa cinta yang diwujudkan melalui perhatian, penghormatan, kesetiaan dan kejujuran. Kemudian yang ketiga, rohmah. Rohmah itu kasih sayang. Ya, kasih sayang itu diantaranya adalah saling memaafkan. Ya, kalau suami kita salah, anak kita itu mau cepat-cepat dimaafkan. Itu salah tuh dendam-dendaman, ya. Ya, ada bapak kami mandi dia naruh anduk di kursi, dan anduk di tempat tidur. Kita makan aja, makan. Kita nggak mau maafkan semuanya, ya. Itu, tapi kita maafkan. Dan yang penting itu adalah saling menerima kekurangan. Kalau kelebihan itu gampang Bu ya, karena kelebihan itu sangat terbuka untuk kita terima. Tapi kadang-kadang yang sulit itu adalah menerima kekurangan pasangan kita, menerima kekurangan suami kita. Ya.